pun juga harus tahu apakah kita termasuk orang awam atau mana gitu ya. Tingkatan puasa orang awam itu apa? Yang puasa hanya identik dengan hanya menjauhi semua perkara yang membatalkan puasa seperti makan, minum, jima dan siang hari. Itu puasa orang awam biasa. Jadi puasanya biasa gitu ya. Tidak minum gitu kan, tidak makan, bahkan tidak berjima di siang hari, tidak berkumpul bersama pasangannya di siang hari. Itu hanya sekedar puasa seperti itu aja. Tapi ketika ngomongin orang, marah-marahnya ke orang pun tidak dijaga. Jadi kemaksiatannya pun juga tidak dijaga. Gitu ya. Seperti itu ya jemaah sekalian. Jadi yang pertama adalah tingkatan puasa al-am atau orang umum atau awam ya. Ya. Puasa yang mengidentikan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Itu puasa orang umum. Gitu ya. Nah, kita jangan seperti itu. Apa? Bukan hanya itu aja. Tingkatan yang keduanya adalah puasa khusus. Shaumul khusus. Puasa khusus itu siapa? Puasa khusus itu adalah puasa yang tidak hanya menahan poin yang pertama. Maksudnya bukan hanya melakukan yang pertama saja, yaitu menahan yang membatalkan, menahan minum, menahan makan, menahan hubungan suami istri. Bukan hanya itu saja, naik ke tingkatan yang kedua. Apa itu tingkatan yang kedua? Yaitu puasa khusus ya, yaitu menjaga anggota badan agar tidak melakukan dosa, seperti menjaga mata melihat sesuatu yang haram, menjaga mulut agar tidak menggunjing, menipu, dan menjaga telinga dari mendengarkan perkara-perkara yang dibenci gitu. Menjaga perut terkala berbuka hanya memasukkan makanan yang halal secukupnya. Ini puasa yang kedua. Tingkatan yang pertama mah hanya sekedar menjaga puasa saja, menjaga minum, makan dan hubungan suami istri cukup seperti itu. Tapi yang kedua, puasanya selain daripada poin nomor satu, tapi dia bisa menjaga sesuatu hal yang akan mengurangi dari pahala puasanya jemaah sekalian. Makan tidak, minum tidak, hubungan suami istri pun juga tidak. Tapi ada tambahannya apa? Ya, menjaga dari anggota badan supaya tidak melakukan sebuah kemaksiatan atau dosa dan kemaksiatan, seperti menjaga mata. Makanya kalau bisa mah ya, bulan Ramadan itu udah diam aja di rumah. Rezeki kan sudah dicari selama bulan selain bulan Ramadan kalau bisa ya. Seperti itu ya. Menjaga mata, melihat sesuatu yang haram, menjaga mulut supaya tidak ngomongin orang gitu kan. Kadang-kadang kan apalagi kalau ada majelis gibah. Kumpul aja gitu ya. Kumpul sama teman, kemana aja karepnya makan, minum, ngomongnya itu. Nyambungnya itu kemana? Ujung-ujungnya ngomongin orang gitu kan. Seperti itu ya. Nah, ini harus kita waspadai jemaah sekalian. Jangan sampai kita ke situ gitu ya. Ya, seperti itu. Ada juga puasa yang khawas, tingkatan yang sangat sungguh luar biasa jemaah sekalian. Tingkatan puasa yang khusus artinya khawas adalah tingkatan puasa yang dimana seseorang melakukan puasa yang poin nomor 1 dan poin nomor 2, namun hati dan pikirannya juga ikut berpuasa, seperti tidak memikirkan urusan dunia ya, maupun perkara yang lainnya. Maksudnya semua hal yang ditinggalkan kecuali hanya dipersembahkan kepada Allah. Itu ya jemaah sekalian. Tuh. Jadi, nah sekarang pertanyaannya, posisi kita ada di mana? Jemaah sekalian, posisi kita ada di mana? Silahkan ya. Apakah kita termasuk hanya sekedar puasa yang menahan minum, makan dan hubungan suami istri? Apakah kita termasuk puasa yang sahaja sekedar menahan makan, minum dan menahan nafsu, menahan tidak ngomongin orang? Atau hanya itu? Atau puasa yang paling tinggi, tidak ada sesuatu hal yang dilakukan kecuali hanya khusus dipersembahkan hati ini, jiwa raga ini untuk Allah ya. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita semuanya dijadikan seorang yang mampu untuk melaksanakan puasa yang nomor 3 ya, mudah-mudahan jemaah sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, idza sumta
Falyasum sam'aka wa basaruka wa lisanaka. Salah. Wa lisanuka anil kadibi wal ma'di. Wada'ada al-khadim. Artinya gini kurang lebihnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, apabila engkau berpuasa maka pendengaranmu, penglihatanmu, ucapanmu juga berpuasa dari perbuatan yang bohong, dosa, dan jangan menyakiti orang lain. Jadikan dirimu berwibawa, tenang ketika engkau berpuasa, dan jangan sampai hari tidak puasamu dengan hari puasamu nilai. Maksudnya itu gini, jangan sampai hari puasamu dengan hari yang bukan puasamu sama. Jadi kita harus ada perubahan. Intinya seperti itu jemaah sekalian ya. Ada perubahan. Jangan sampai hari ini dengan hari puasa itu, hari ini nih dengan besok itu sama. Bedakan. Kenapa? Sebab karena mampu kita untuk menjaga, matanya harus puasa, telinganya pun harus puasa, mulutnya pun juga harus puasa. Bagaimana puasanya mulut? Tidak banyak ngobrolin orang, tidak justru malah banyak untuk selalu menyebut-nyebut asma Allah atau membaca Al-Quran jemaah sekalian ya. Dan mudah-mudahan ingat ya, puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, akan tetapi puasa juga harus dijadikan seluruh komponen jiwa raga kita ini, susunan jiwa raga ini bisa dijaga supaya puasa kita bukan hanya sekedar mendapatkan haus dan dahaga saja jemaah sekalian, akan tetapi kita mendapatkan pahala dari semuanya yang ingin kita dapatkan jemaah sekalian. Intinya jemaah sekalian, puasa khawasil hawas itu bukan hanya sekedar santai duduk. Ada juga, Ustaz, kalau bagaimana kalau orang berpuasa itu banyak tidur? Enggak juga, meskipun tidur tidak dilarang. Ini mah tidur mulu. Habis sahur, sholat subuh, tidur, bangun lagi, duhur, sholat, tidur lagi. Ya, tidur, bangun asar, sholat, tidur lagi. Pas begitu beduk, pas begitu adzan maghrib baru bangun. Nah ini puasanya puasa hanya sekedar nahan napas, nahan lapar aja jemaah sekalian. Ini mah puasa hanya puasa anak kecil biasanya ya. Tidak bermakna puasa seperti ini, hanya lapar doang, percuma ya. Bukan percuma, nah puasanya puasa gitu, tapi pahalanya kurang jemaah sekalian. Justru dengan adanya puasa ini tingkatkan kualitas ibadah kita. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk meningkatkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kepadamu, gitu ya. Harus mau berdoa jemaah sekalian. Berdoa kepada Allah. Bantulah aku untuk meningkatkan kualitas ibadah kepadamu, di antaranya puasa, gitu ya. Justru harus malah banyak ibadah, kan? Jangan ditinggalkan. Jangan cuma hanya sekedar duduk termenung atau kumpul-kumpul jadi majelis ghibah, jangan. Itu akan mengurangi pahala puasa kita. Berarti kita termasuk pahala yang puasa yang nomor 1 berarti. Itu seperti itu ya jemaah sekalian. Justru malah di bulan Ramadan itu kita harus punya di bulan Ramadan harus punya target. Misalkan tidur terus dong. Iya, ini kayak yang tidur mulu itu berdalil karena katanya tidurnya orang puasa juga beribadah. Iya Ustaz, tapi kelama-lamaan mata bengkak gitu. Itu ada anak kecil tuh iseng ditakol tuh beduk tuh jam 4 bangun langsung minum, bahaya juga. Kebanyakan tidur gitu ya. Ya itu tadi berdalil bahwa orang yang tidurnya juga puasanya orang tidurnya orang berpuasa juga beribadah. Iya beribadah, tapi jangan kebanyakan tidur juga, matamu bengkak tuh. Kebanyakan tidur gitu ya. Gitu ya. Maka jadikanlah bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan buat kita, membawakan kita insyaallah mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Barakallah ya. Baik jemaah sekalian, rupanya sudah jam 8:09 kayaknya ya. Jemaah sekalian mah sudah pada sarapan, saya mah belum. Insyaallah saya sarapannya air aja dulu. Ya kalau dijadikan dalil misalkan puasa
Ya udah, akhirnya pada puasa semuanya, akhirnya pada tidur semuanya, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit tidur, matamu bengkak tuh, tidur mulu. Orang mah banyak baca Quran. Kenapa matamu bengkak? Baca Quran, Masya Allah luar biasa. Matamu kenapa tuh? Tidur mulu. Puasa tidur terus ya, maklum. Kebanyakan tidur aja bunda ya. Harusnya bukan seperti itu ya. Puasa itu harusnya tingkatkan kualitas ibadah kita ya, untuk mendidik diri kita, untuk untuk mendidik kita untuk di bulan Syawal gitu ya. Insyaallah. Kebanyakan tidur kan rugi juga jemaah sekalian, orang udah pada kemana gitu ya. Intinya di bulan Ramadan itu berbanyaklah beribadah gitu ya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan.